Ya, puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat malam buat seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita malam hari ini bersyukur, tetap sukacita, tetap yakin bahwa setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan memberikan sukacita buat kita, kegembiraan buat kita di tengah-tengah apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap bersyukur. Tuhan tetap kasih sukacita buat kita. Mari kita nyanyikan pujian Ku Terima Janji Allah. Ucapkan berkat buat saudara kita masing-masing dengan iman. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah.
Kita mau sama-sama datang menghampiri untuk siap menyembah Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami percaya malam hari ini Tuhan kasih sukacita buat kami untuk kembali datang menghampiri Tuhan. Ini waktunya kami berdoa dan menikmati semua janji Tuhan, menikmati kuasa-Mu, menikmati pengurapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan yang memimpin ibadah doa malam hari ini dari awal sampai akhir. Setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami mau pandang Engkau. Kami siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah doa. Haleluya. Haleluya. Yang berkata
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, mau kita gereja Tuhan kembali pemulihan dalam pujian penyembahan kita. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya.
kami naik ke hadirat, menyenangkan hati, karena Kau yang layak terima pujian penyembahan dari kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Tuhan melawat kami, Tuhan nyata hadir. Haleluya, di setiap pujian penyembahan kami, dimanapun kami berada, kami percaya kami merasakan hadirat, kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami boleh merasakan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Amin. Pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Amin. Saatnya Tuhan, sebentar sebelum kami terus menaikkan doa-doa kami rindu mendengarkan kebenaran. Biarlah Engkau kembali nyatakan apa yang akan bersama-sama membuka firman Tuhan kita dalam Alkitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Hari ini saya mau kita melihat secara khusus tentang kuasa. Kisah pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, ayat yang sangat familiar buat kita semua. Dan menurut saya ini ayat yang dahsyat, karena menurut saya ayat ini menjadi ayat kunci dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kisah Para Rasul, ya, di mana murid-murid gereja mula-mula meyakini bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan Kisah pasal 1 ayat 8 ini merupakan ayat kunci seluruh kitab Kisah Para Rasul. Karena ayat ini adalah ayat yang sungguh menjadi satu hal yang penting, menjadi dasar bagaimana Tuhan memakai murid Rasul, gereja menyatakan kuasa Tuhan. Mereka dipakai Tuhan, orang-orang yang sederhana dipakai Tuhan. Saudara, paling tidak kalau kita melihat dalam bagian ini ada 3 yang perlu ditekankan. Ada 3 kata yang mungkin kita perlu coba sama-sama renungkan. Yang pertama itu kata kamu, katakan kamu. Kamu. Yang kedua kata kuasa, katakan kuasa. Kuasa. Dan yang ketiga kata saksi. Saksi. Jadi mari kita akan lihat ketiga kata ini yang menurut saya sangat penting. Yang pertama adalah tetapi kamu. Kamu ini siapa? Saudara, kalau kita melihat penerima surat ini adalah, kita tahu bahwa bagaimana Lukas menulis surat kepada Theophilus dan juga ditujukan kepada para rasul pada gereja mula-mula. Kamu di sini adalah ditujukan kepada murid-murid Kristus, kepada orang-orang yang berkumpul, paling tidak mereka yang berkumpul pada waktu itu, yang menantikan janji Bapa itu. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya percaya juga janji ini kepada kita. Kita gereja Tuhan, kita orang percaya, penting sekali kata kamu di sini. Bahwa Tuhan menjanjikan ini buat setiap kita. Bukan hanya buat para rasul gereja mula-mula, tapi buat kita di gereja yang ada di akhir zaman. Tuhan juga menjanjikan buat kita, kepada kita semua. Dan yang kedua kata kuasa. Kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya dunamis. Dinamit, sesuatu yang membuat satu kekuatan yang dahsyat yang bisa meledakkan. Dan ini yang Tuhan janjikan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, para murid
dijanjikan menerima kuasa. Ternyata ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi ketika para murid bertanya, kapan Tuhan nyatakan pemulihan bagi kerajaan Israel? Tuhan nggak menjawab langsung apa yang menjadi pertanyaan daripada para murid tentang pemulihan bagi bangsa Israel yang waktu itu ada dalam penjajahan. Mereka merindukan satu kemerdekaan, pemulihan secara bangsa mereka. Tetapi Tuhan katakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tetapi Tuhan katakan, tetapi kamu, Tuhan tekankan penting sekali, kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Dan pertanyaannya, kapan kuasa itu diterima oleh para murid dan buat kita? Ayat ini jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ternyata kuasa itu akan kita peroleh, akan kita terima ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta di gereja mula-mula. Dan saya percaya ketika kita yang percaya, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan kita sudah didiami oleh Roh Kudus bagi kita yang percaya. Amin. Kita didiami oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya kita puas bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kita terus diurapi, kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kenapa? Ketika hidup kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan Roh Tuhan, saya percaya di situ Tuhan kasih kuasa buat kita. Amin. Kekuatan yang dahsyat. Dan itu yang kita rindukan gereja mula-mula. Tuhan tahu persis, Yesus tahu apa yang dibutuhkan gerejanya untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi tantangan. Yang bisa membuat kita menjadi gereja yang kuat adalah kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur tema gereja kita tahun ini adalah dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita akan menjadi gereja yang kuat dan berbuah di dalam segi kehidupan dan pelayanan. Untuk menjadi gereja yang kuat di tengah-tengah tantangan, kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan sudah janjikan dalam Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu di sini bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para rasul, tapi semua orang percaya. Saya percaya janji itu diberikan buat kita yang rindu, yang yakin bahwa ketika kita menikmati kepenuhan Roh Kudus, kuasa itu diberikan buat kita. Amin. Dan kuasa itulah yang membuat kita menjadi gereja yang berkemenangan. Umat Tuhan yang tetap kuat berdiri di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, kuasa itu yang membuat kita tetap bersuka cita. Amin. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 20, tolong bacakan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang 20. Yang Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan masalah fisik atau materi, makanan, minuman. Tetapi mari kita coba lihat 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, saudara. Dikatakan di sini 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 dikatakan, sekali lagi saya mau bacakan 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Saudara dikasih Tuhan, kuasa ini yang dibutuhkan bagi gerejanya. Kita gerejanya, kita warga kerajaan Allah. Dan Tuhan tahu persis bahwa bicara kerajaan Allah itu bukan bicara hal yang lain, bukan hanya bicara perkataan, tapi bicara kuasa. Hari-hari ini dibutuhkan kebenaran yang didasari kuasa. Firman Tuhan disampaikan ada kuasa, dan kuasa itulah yang memulihkan banyak orang. Kuasa itulah yang mengubah banyak orang. Kuasa itulah yang memulihkan bangsa ini. Kuasa itulah yang mengubah orang-orang yang jahat menjadi baik karena kuasa Allah. Saya mau katakan hari ini, yang dibutuhkan gereja Tuhan hari-hari ini adalah kuasa. Saudara, kita tidak tahu pandemi yang kita sedang hadapi sampai kapan. Pemerintah sudah mulai mencanangkan, mari kita mau berdamai dengan corona. Sudah mulai membuat satu
gerakan yang namanya new normal. Bagaimana kita siap masuk, karena kita tidak tahu. Mungkin ada gelombang kedua, ketiga, corona akan lebih besar lagi. Tapi buat kita, bagi gereja Tuhan, ketika Tuhan kasih kuasa itu, saya percaya kuasa itulah yang membuat kita bisa bertahan. Kuasa itulah yang membuat kita akan mengalami kemenangan. Apapun tantangan, kita tidak tahu pemulihan itu terjadi kapan. Tapi yang Tuhan mau, kita gereja Tuhan, kita membutuhkan kuasa itu. Dan itu janji Tuhan diberikan buat kita. Dan yang ketiga, saudaraku, kata saksi. Katakan saksi. Dalam bahasa asli Alkitab, marturia, atau kalau istilahnya martir. Saudara, kita tahu bagaimana murid-muridnya ketika menerima kuasa. Mereka dulunya penakut, mereka bersembunyi. Ada ketakutan. Ketika Roh Kudus belum dicurahkan, ketika mereka belum menikmati kuasa, mereka menjadi orang-orang yang takut. Orang-orang yang bersembunyi, mengunci pintu mereka, rumah mereka, karena ketakutan. Tetapi ketika kuasa itu diberikan kepada mereka, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Luar biasa. Bicara saksi ini bicara keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menceritakan tentang Yesus. Memang saudaraku, juga bukan hanya itu. Kalau kita melihat gereja mula-mula juga ada cara hidup yang jadi saksi. Tapi mau saya katakan, bersaksi itu selalu dengan perkataan. Kalau kita menjadi saksi di pengadilan, kita harus menyampaikan dengan kata-kata kita. Cara hidup itu adalah meneguhkan kesaksian. Jadi bersaksi itu harus dengan perkataan kita, menyaksikan dengan mulut kita bahwa kita punya Yesus yang dahsyat, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus adalah satu-satunya Tuhan, dan itu yang harus kita sampaikan. Dan saya percaya ketika kuasa itu dicurahkan buat kita, saya percaya kita akan dirancang oleh Tuhan untuk kita punya keberanian. Amen. Untuk siap memberitakan Injil, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kenapa? Karena Tuhan mau lewat hidup kita ada banyak orang diselamatkan. Amen. Saudara, dan bahkan dikatakan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan buat kita, kita akan punya dampak yang luas, dampak yang dahsyat. Hari ini saudaraku, kita bersyukur kita bisa melayani lintas. Kita tidak dibatasi oleh gedung. Dari berbagai daerah bisa mendengar pelayanan kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Siapapun, dari Batam, dari bahkan rekan-rekan dulu yang pernah ke Indonesia, Samuel Paulus dari Denmark pun mengikuti, dan luar biasa. Itu adalah hal yang dahsyat, yang baik ketika Tuhan izinkan. Dari Ukraina, Bro Yarik juga mendengar, ikut sama-sama, dan saya yakin semua kita diberkati dari berbagai belahan dunia, bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yakin bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita, anak-anaknya. Amin. Firman Tuhan mengatakan ketika kita percaya, dibaptis, diselamatkan, dan dikatakan Tuhan akan berikan tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Amin. Untuk mengusir setan dengan nama aku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan Tuhan kasih kuasa yang dahsyat. Dan saya mau katakan, kuasa itu dijanjikan buat kita. Dan Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan rindu mengalami kuasa itu. Dan firman Tuhan katakan hari ini, kapan kuasa itu dicurahkan? Ketika Roh Kudus turun. Saya yakin Roh Kudus sudah dicurahkan, turun dan hidup atas hidup kita. Hari ini Yesus naik ke surga. 2000 tahun yang lalu naik ke surga dan memberikan penolong. Tetapi tidak cukup puas berkata saya orang percaya. Tapi kita mau hidup kita terus dipenuhi. Katakan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Diurapi terus dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Sampai benar-benar kuasa itu benar-benar melimpah dalam hidup kita. Sehingga dengan kuasa itulah yang membuat kita berani untuk bersaksi. Berani untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan. Menceritakan kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, sehingga dunia memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini saya percaya Tuhan janjikan itu buat kita.
bukan buat hamba-hamba Tuhan, tapi seluruh orang percaya. Alkitab mengatakan, bahkan anak-anak, teruna-teruna. Kitab Yoel mengatakan, nubuatan kitab Yoel, bahwa akan ada hujan akhir, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Dan itu janji Tuhan buat setiap kita. Mari kita gereja Tuhan, mari kita rindukan kuasa itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Ku terima kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir menyendiri bumi. Ku terima kuasa menggetarkan dunia, menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Katakan, ku terima kuasa, ku terima kuasa menggetarkan dunia. Ku terima kuasa, kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Katakan, gelombang lawatan menyerbu ini, gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Katakan, ku terima kuasa, ku terima kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Oh haleluya, ku terima kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir membanjiri bumi. Jemaat Tuhan yang rindu, malam hari ini menikmati kembali kuasa pengurapan Tuhan yang baru turun atas Ya, kita, yang membuat kita berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita tahu bagaimana gereja mula-mula, para murid yang dulunya takut, tapi Tuhan kasih keberanian, Amin. dan bagaimana mereka menjadi martir. Ya Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka dengan berani, mereka bersaksi, Amin. sehingga ada banyak jiwa diselamatkan. Kita percaya juga ketika kuasa itu diberikan buat kita, Tuhan akan memberikan keberanian buat kita
untuk kita siap dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan. Mari angkat tangan kita, terima kuasa Tuhan itu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang merindukan kuasa itu dicurahkan. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kuasa, mari terima dengan iman. Biar kuasa Roh Kudus akan terus mengurapi kita, memenuhi kita. Dalam nama Yesus. Tuhan, berikan kepada kami kuasa itu Tuhan, sehingga kami boleh diberikan keberanian Tuhan untuk siap menjadi saksi Kristus. Karena kami tahu Tuhan, ini tugas yang Tuhan percayakan buat kami, gereja di akhir zaman. Untuk kami siap menjadi saksi-saksi-Mu, untuk kami boleh siap Tuhan dengan keberanian yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan mampu untuk tampil menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, lewat perkataan kami, dan diteguhkan lewat kesaksian cara hidup kami. Bagaimana Engkau juga memakai gereja mula-mula dengan cara hidup mereka yang terus bersekutu setiap hari, berdoa, memuji Tuhan, memecahkan roti, dan itu membuat disukai banyak orang, sehingga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa setiap hari. Kami percaya itu pun terjadi bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau lewat hidup kami itu meneguhkan seluruh kesaksian hidup kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya malam hari ini pengurapan yang baru Tuhan curahkan buat setiap kami. Haleluya. Terus berikan kepada kami hati yang merindu untuk terus menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, sampai kuasa dari tempat yang tinggi itu dicurahkan melimpah-limpah atas kami. Karena kami percaya hanya dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang terus berkemenangan, dan gereja yang menghasilkan buah-buah yang banyak, yang sungguh kami boleh persembahkan buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami, dalam pelayanan kami terus akan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, terus bagi saudara kami yang mengalami tubuh yang lemah, yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yaya. Dari tempat ini kami satukan hati, berdoa dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan, kuasa mujizat Tuhan, Tuhan terus nyatakan dalam nama Yesus. Oleh kuasa firman Yesus, kami percaya Ibu Yaya yang disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Juga untuk Ibu Afun Tuhan, kami terus berdoa, terus sehati berdoa. Setiap sakit kanker yang diteritanya diangkat oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat saudara kami yang mungkin terdampak virus, dalam mungkin pekerjaan, dalam usaha, dan berbagai hal mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberikan pertolongan. Kami percaya di tengah-tengah kesulitan, kami percaya justru Tuhan akan menyatakan kedahsyatan-Mu. Kami percaya kuasa mujizat, kuasa supranatural akan dinyatakan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan, itu yang Tuhan sediakan dan kerjakan buat kami. Kami terlalu percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Kami percaya di hal-hal yang demikian. Kami tahu Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat, dan kami mau terus bergerak bersama-sama dengan Engkau, melihat kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami boleh memuliakan Tuhan karena kedahsyatan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Secara khusus, bagaimana bangsa ini akan mulai menerapkan kembali Tuhan, kembali kepada bagaimana kami kembali ke dalam pekerjaan usaha kami dengan cara hidup yang baru, yaitu new normal Tuhan. Kami tahu Tuhan, siapkan kami gereja Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam masa itu. Karena kami tahu ini masa yang berbeda buat kami, dan kami mau meresponinya dengan
Kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Luar biasa terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau sudah melawat kami dengan urapan yang baru. Kami percaya urapan itu yang kami butuhkan. Kuasa itu yang kami butuhkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing, setiap kami umat-Mu yang mengikuti bersama-sama, doa bersama-sama. Kami percaya Tuhan melawat kami. Kami percaya ketika kami berputus asa, Tuhan kasih pengharapan yang baru buat kami. Ketika kami lemah, Tuhan kasih kekuatan yang baru buat kami. Untuk kami memandang kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami percaya setiap mereka yang mendengarkan dijamah hatinya oleh Tuhan, dijamah hatinya oleh Tuhan, dan boleh percaya bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam-malam berikutnya Tuhan akan semakin dahsyat. Kami akan merasakan lawatan Tuhan. Luar biasa Tuhan akan melawat kami dalam nama Yesus. Terus berikan kepada kami ketekunan, kesetiaan, sampai janji Tuhan digenapi atas kami, sampai kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami dan dicurahkan di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa kita dicurahkan terus melimpah. Pengurapan yang baru dicurahkan atas hidup kita. Pengurapan yang membuat Engkau kuat. Pengurapan yang Engkau membuat Engkau menang dan tetap bertahan. Kami terima pengurapan itu. Dan damai sejahtera dari Tuhan, sukacita surgawi dicurahkan dalam hidup kami. Kami terima janji Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai bertemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati.